Rezeki pernahkah lari dari kita? Ini udah langsung masuk kajian takdir. Rezeki itu takdir bukan? Maka rezeki tidak pernah tertukar. Karena rezeki tidak pernah tertukar, maka anehlah jika ada ustadz iri dengki kepada ustadz yang lain dapat jadwal lebih banyak. Sungguh anehlah jika ada seorang hamba Allah, berarti dia menuduh Allah salah kirim rezeki. Sungguh tidak tepat hati seorang hamba yang mengaku bertuhan kepada Allah ketika kawannya dipromosikan naik pangkat, dia tidak, jabatan baru dia tidak. Lalu dia mengatakan, saya yang banyak berkarya, kok dia yang dapat jabatan. Jika itu masih terjadi dalam diri kita, berarti iman rukun keenamnya bisa bermasalah, walaupun ustadz. Inilah masalah ustadz. Masalah ustadz ini kurang, amal rukun 6 itu kurang. Itulah yang membuat ustadz ini masalah rezeki kadang lebih parah daripada jamaahnya. Sininya parah. Ini serius loh Pak, kan saya ustadz juga. Setelah dididik oleh guru-guru kita, baru kita beres masalah itu. Jadi kalau nggak dibimbing, maka ustadz itu bukan berarti nggak punya guru lagi, mesti berguru lagi. Karena ilmu Allah itu nggak ada habisnya. Sebagaimana Allah itu tidak ada batasnya. Maka Sidi Ahmad Rifai dalam kitab Halut Tahqiq mengatakan, orang kalau sudah sampai pada kesadaran ilmu bertuhan, bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, dia akan sadar ilmu itu dapat diperoleh di mana aja. Nggak mesti ustadz juga yang mengajarkan, nggak mesti ulama yang mengajarkan. Ya, mohon maaf jika ada ustadz yang tersinggung. Saya diminta emang untuk nyinggung-nyinggung ustadz sama ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu ini yang bikin ustadz galau. Benar ustadz ya? Tapi senangnya kita, ustadz-ustadz ini jamaah paling banyaknya ibu-ibu. Betul ya? Hati-hati loh Bu, yang suaminya ustadz, laku keras. Judulnya, ini judul orang galau tapi kelas dewasa. Apa judulnya? Coba bacain. Doa dan takdir. Emang kenapa doa dan takdir? Mungkin kita ini ada yang berpikir, mungkinkah doa merubah takdir? Begitu ya? Mungkin nggak? Sebenarnya ada orang salah paham. Dia kira kalau ada orang berdoa, takdir berubah. Yang berdoa yang merubah takdir. Ini yang salah paham. Doa artinya apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku jawab. Maka jika ada hadis la yughayyirul qada illa du'a, tidak merubah ketetapan Allah kecuali doa. Doa itu si pendoa yang merubah takdir atau zat yang diminta doanya. Jadi yang merubah takdir siapa? Yang punya takdir, bukan yang ini baru benar nih akidah nih. Ya. Kalau saya berdoa berarti saya minta, ya Allah, tolong beri saya rezeki, kan begitu? Ya Allah, tolong kayakan saya. Itu doanya doa egois semua itu. Doa untuk menebalkan dompet semua. Kapan kita doa, ya Allah, rumah tanggaku kurang islami, kurang cinta kepada baginda Rasulullah,
tolong bimbing aku dan keluargaku cinta kepada Rasulullah. Ada nggak doa begitu? Hah? Bener. Kayaknya barusan. Paling-paling doanya, ya Allah lancarkan rezeki anakku, suamiku, itu aja urusannya. Sampai dari kecil sampai sekarang doanya pulus. Allah itu cemburu sama pulus. Tapi gimana lagi, pulus pun Allah yang ciptakan. Jadi doa hamba memohon pertolongan kepada Rabbnya, Tuhannya. Berarti kalau ditanya mungkinkah doa merubah takdir? Mungkin. Tapi bukan si pendoa itu yang merubah takdir. Pertanyaan berikut nih Bapak Ibu. Yang kita kalau berdoa itu bagian dari takdir bukan? Kata Ustadz, ada yang mau jawab tuh, kata Ustadz takdir itu cuma 4 doang ya, di luar itu kita yang urus, begitu ya? Nah itu Ustadznya sesat itu ya. Benar begitu, cuma 4 yang diatur dalam takdir, begitu? Apa aja? Mana ada jodoh di situ? Bapak ini pengen jodoh lagi ya? Ibu, ada istrinya nggak di sini? Bikat bi rizkihi, rizkinya, amalihi, ya, ajalihi, ajalnya, syaqiyun aw sa'id, dia nanti sengsara di akhirat atau bahagia masuk surga. Saya mau tanya ini, rezeki itu sejak kapan? Sejak dapat gaji? Nah, kebanyakan kita berpikir rezeki itu gaji. Makanya ketika doa banyakkan rezeki, Allah kasih banyak, udara banyak, duitnya nggak dibanyakin sama Allah, karena doanya nggak spesifik. Ya? Doanya nggak terperinci. Kalau kasih rezeki itu coba di hadis tadi ada nggak jodoh Pak? Nggak ada di hadis itu jodoh, tapi jodoh bagian daripada rezeki. Ibu pernah hamil Bu ya? Pernah hamil? Kalau nggak minta sama bapak Bu. Ketika hamil itu jabang bayi yang di dalam makan pakai apa? Pakai hari-hari makan lewat ibu, benar nggak? Tapi ibu ngerasa ngasih makan nggak? Tuh Pak, nggak ngerasa ngasih makan ya. Terus tiba-tiba ibu-ibu ini ngeklaim kamu ini 9 bulan di perutku, sekarang kurang ajar gitu. Udah nggak ngerasa ngasih makan juga ya. Pernah ciptain selang nggak Bu? Selang untuk dikasih ke? Karena kan nggak pernah. Siapa yang buat begitu? Kan Allah. Ini gampang jawabnya. Kayak tauhidnya tinggi-tinggi gitu. Tahu-tahu bab rezeki mentok lagi. Si jabang bayi belum jadi jabang bayi Bapak Ibu, mohon maaf nih ya, nutfah bahasa Arab, bahasa kitanya sperma, air mani, itu yang jadi, itu yang dapat rezeki Pak. Jadi rezeki kita sudah dimulai dari semenjak belum jadi jabang bayi, masih sperma. Sebanyak itu yang Allah ciptakan sekali tumpah, yang jadi cuma satu Bapak orangnya. Ya, yang depan saya ini yang dulu berjuang gitu ya, sebanyak itu ribuan. Yang jadi inilah. Maka kita ini sudah dipilih sejak awal. Bapak Ibu, walaupun wajahnya pas-pasan ini, wajah kita, orang kita kan pas-pasan Pak ya. Hidung nggak terlalu mancung ya. Benar nggak? Bapak mancung kemana Pak hidungnya Pak? Mancung ke belakang, bukan saya ngomong Pak. Kita ini sudah dipilih Allah sejak awal, ditakdirkan untuk mengawini si ovum itu, sel telur itu. Kok tiba-tiba di dunia ada orang mau bunuh diri?
Itu dia menyia-nyiakan pilihan Allah Subhanahu. Kok tiba-tiba tengkar pukul kepala, ya? Kok tiba-tiba patah hati, sobek-sobek? Ada yang patah hati, anaknya, temennya? Ada, ya. Saya punya teman santri, cinta ditolak, silat bertindak. Bukan dukun yang bertindak, silat bertindak. Allahumma sholli ala sayyidina. Nikmatnya orang Indonesia, angka stres sedikit, sehingga angka orang bunuh diri lebih sedikit lagi. Ada orang bunuh diri, tapi nggak banyak. Negara paling maju sekarang di Asia, negara apa? Bukan Jepang lagi, Pak. Korea Selatan. Sudah ke Korea, Pak? Opa, Uni, gitu ya. Apa bapak itu susah nih, nggak tahu ya. Bid'ah katanya nonton Korea. Itu negara Korea, hidupnya sibuknya bukan main. Bapak ini nikah umur berapa, Pak, dulu? Umur? Bukan umur 80 nikah, sekarang mundur umurnya. Umur nikah pertama kali, bukan tahun. Kayaknya beliau ini lagi masuk alam lain. Tuan nikah umur berapa dulu? 24. Nah, itu baru benar nih ya. Bapak ini kayaknya lagi ingat seseorang. Orang di sana nikah umur 50 itu cepat. Laki-laki nikah umur 50 itu cepat. Nah, yang umur 50 belum nikah lah. Bukan nikah lagi loh, Bu, ya. Kalau punya Bapak ini kan mungkin nggak semua punya Facebook, Instagram. Itu kalau dibully sedikit di sosial media bisa stres berbulan-bulan. Dan banyak artis dibully, besok pagi bunuh diri. Di Indonesia artisnya minta dibully. Enggak, biar terkenal lagi. Negeri kita betul-betul santai sekali. Ya, nikmat santai ini nggak ada di negeri lain. Ya, tanya sama jiran kita, nggak ada. Sesantai negeri itu nggak ada. Hidup santai. Masa depan apa, Pak? Suram. Pada waktu duha ini saya mau bacakan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini dinukil dengan sanadnya oleh Imam Sidi Ahmad Rifai dan kitab Ahli Tahqiq, Halatu Ahli Tahqiq, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yastajib li. Ini versi Sidi Ahmad Rifai. Kalau di Sahih Bukhari Muslim ada tambahan qila wa mal ajal ya Rasulullah, faqala ay yaqula al-'abdu da'awtu Allah wa lam yujib li. Jadi Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum, setiap kamu yang berdoa pasti dijawab. Dijawab. Doa itu artinya memanggil. Kalau kamu memanggil, menyeru, pasti tolong diluruskan apa arti doa? Coba kalau berdoa nyebutnya gimana? Ya Allah. Ya Allah itu memanggil atau ngapain? Jadi beda doa dengan zikir secara spesifik. Doa itu bagian dari zikir, tapi zikir secara spesifik cukup menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, itu zikir. Subhanallahu. Tapi kalau doa manggil, ya Allah, ada ya. Iyanya boleh hilang, tapi dia ada di dalam hati. Rabbana, itu di depannya ada iya, tapi tidak dibaca.
Rabbi, itu di depannya ada ya, tapi tidak dibaca. Ya-nya di dalam hati. Wahai Tuhanku. Jika ada hamba memanggil Allah, apa kata Nabi SAW? Yustajabu li ahadikum, pasti Allah jawab. Jadi kalau doa dijawab pasti. Tapi permintaannya diberi belum pasti di waktu itu. Dia pasti diberi, tapi bukan di waktu yang dimau hamba. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ini saya buat proposal ngasih ke Pak Sekcam. Pak Sekcam bilang, tunggu ya, saya pelajari dulu. Karena saya Ustadz, saya bilang, kamu kurang yakin sama saya? Terus Pak Sekcam bilang, maaf nih Bu ya, ini acaranya nggak relevan. Kamu nggak mau bantu saya? Masa minta maksa? Ada orang ngasih proposal maksa? Ada Pak, ada. Mungkin Bapak ini nggak pernah jadi korban aja, atau malah pelaku. Pernah nggak Pak Sekcam ditelepon sama ormas? Saya tahulah perilaku ormas ya, begitulah sebagian yang belum dapat nur doa. Sudahlah minta maksa. Yang paling repot ustadz buat maulid, buat kajian, ngasih proposal ke kawannya, jamaahnya kurang beruntung, rezeki sedang seret, lalu tidak ngasih. Si ustadz suuzon, dia ini sudah gak mau berjuang denganku. Padahal ustadz mengajarkan husnuzon, berbaik sangka. Itu terjadi Pak, itu terjadi di mana-mana negeri terjadi, di mana-mana tempat itu saya temukan laporan begitu sampai. Ya semoga para ustadz yang ada yang hadir siang ini nggak ada yang begitu ya. Wajar di Batam sudah dapat tunjangan dari pemerintah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jika kepada makhluk tidak boleh maksa, apalagi kepada Allah. Itu menjawab orang yang terpaksa, bukan menjawab orang yang suka maksa-maksa. Itu sebabnya tabiat orang-orang baik, muhsinin, yang suka berbagi, dia suka memberi tanpa diminta. Tapi agak berat hati memberi kalau sudah minta. Kalau Allah lain, Allah itu inginnya si hamba minta dulu. Tapi ada satu adab, malam yahjal. Nah ini kaidah. Semua panggilanmu, doamu, permintaanmu pasti diterima. Malam yahjal, selama engkau tidak tergesa-gesa. Apa arti tergesa-gesa? Terburu-buru, ya Allah, aku sudah berdoa 2 tahun, kok belum dijawab? Ya, ada kawan kita ngotot minta punya anak. Pas hamil, badannya nggak bisa gerak, harus minum ini, harus terapi ini. Allah tahu kalau dia hamil dia akan menyusahkan tubuhnya. Kan sekarang ada intervensi ilmu kedokteran, orang bisa dibuat hamil. Tapi ditanya lagi sama suaminya, Dek, masih mau nggak aku hamilin? Apa jawabannya? Nggak mas, cukup sekali mas. Karena perempuan itu biasanya kalau belum hamil merasa belum sempurna Bu ya. Nggak mesti begitu ya. Jadi apa syarat panggilan kita dijawab secara utuh oleh Allah? Selama tidak tergesa-gesa. Nabi ditanya, apa itu tergesa-gesa wahai baginda? Dijawab oleh beliau, ayyaqulal abdu da'autullah da'autu rabbi walam yujibli. Orang mengatakan, aku telah berdoa, aku telah berzikir, tapi kok Allah belum kunjung mengabulkan.
Nah, orang kalau ngomong begitu, doanya jatuh semua. Jadi kalau doanya sudah naik ke langit, itu doanya jatuh. Saya ini sudah, misalnya ngomong itu, sudah berkhidmat di masjid, sudah puasa 7 hari, sudah ziarah ke kuburan fulan, kok belum dikabulkan? Nah, ini kalimat-kalimat begini muncul dari hamba yang jahilun bi rabbihi, yang tidak mengenal Allah. Ingat, hamba itu ada dua, ada arifun, ada jahilun. Ada yang kenal kepada Allah, ada yang tidak kenal kepada Allah. Bapak Ibu masih mau pernah dengar ngomong begini nggak? Ada orang bicara begini? Hah? Seperti tadi? Saya belum semangat Pak ya. Apa kata orang? Ustaz, apakah Allah dengar doaku? Ada yang nanya begitu nggak? Pasti ada yang tanya begitu. Apakah Allah tidak dengar doaku? Kok bertahun-tahun aku berdoa tidak kunjung ada? Nih perhatikan, kalau ada orang meyakini jika dia berbuat Allah tidak tahu, itu yang masalah akidah dia atau doa dia? Yakin dia atau bacaan-bacaan dia? Bacaannya sudah diambil ijazahnya dari Habib Fulan, Kiai Fulan, diambil ke pesantren di Jawa, diamalkan di Batam. Apa langsung dijabah? Kan belum tentu. Jadi banyaklah hari ini orang berpikir kalau dia berdoa, dia sedang ngapain? Neriakin Tuhan, bahwa Tuhan itu belum tahu hajat dia kasih tahu Tuhan. Nah, rusak gak akidah orang ini? Orang yang mengatakan, ya Allah, aku ini perlu ini, butuh ini, ada hajat ini, tolong engkau kabulkan. Dia berkeyakinan memberitahu Allah. Jika ada hamba berkeyakinan dia doa sedang memberitahu Allah, berarti dia lebih tahu daripada Allah. Rusak nggak akidahnya? Wajar kalau doanya tidak ada yang manjur. Ya, ini angguk-angguk, ini angguk-angguk apa nih? Angguk-angguk ngantuk ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Walaupun doa itu mukhul ibadah, ada hadisnya begitu, doa mukhul. Benar ya, hadis Ibnu Majah, hadis Tabarani, hadisnya sahih dalam kitab doa. Imam Tabarani mengatakan Nabi bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari semua ibadah. Maka coba lihat agama mana saja, jika dia menyembah Tuhannya pasti dia minta doa. Kita sholat pasti doa. Pembukaan iftitah itu kan tidak hanya wajah tuh, kan ada doa lain. Nah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya, itu doa. Doa itu ibadah, tapi ingat, iblis itu dulu pernah berdoa banyak, dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tolong diingat, iblis minta langsung Allah kasih. Maka ketika ada orang berdoa langsung diijabah, langsung dijawab Allah, belum tentu dia wali Allah, bisa jadi dia wali syaitan. Kenapa Allah langsung kasih iblis? Karena iblis berdoa memanggil Allah dengan nama yang dia kenal. Nih, belajar kepada iblis nih Pak. Boleh nggak belajar ke iblis? Ya boleh, biar ustadz nih nggak kalah sakti sama dukun. Dukun ini kan dua, ada yang pakai kun fayakun, ada yang pakai ayam kalkun. Kalau yang pakai kun fayakun tuh dukun syar'i, pakai Fatihah, pakai tawassul dia. Tapi kalau dukun yang tadi nggak dukun, ya masa bank aja ada bank syar'i, ada bank ribawi kata kawan ya.
Tapi saya nggak sepakat itu ya. Jadi iblis itu berdoa, dia manggil nama Allah, dan iblis tuh yakin Allah pasti jawab. Nah ini ilmunya iblis. Itu sebabnya dukun-dukun, karena dia latihan batin ustadz. Ketika mereka latihan batin, ustadz banyak makan. Dukun puasa mutih, kata ustadz, bid'ah. Dukun melek malam hari, ustadz ngorok dan nonton tertidur pas nonton YouTube. Maka dukun hembuskan doa, doanya dikabulkan Allah, bukan berarti dia wali, tapi karena dia tahu cara berdoa. Sedangkan ustadz dimintakan air putih, air putihnya tidak bekerja. Kenapa? Ustadz kurang latihan. Jadi yakin itu mesti diasah. Yakin sudah ada di sini, tapi ketumpuk-tumpuk dosa, jadi dia harus dibersih-bersihkan lagi. Itulah gunanya namanya riyadhah dan mujahadah. Jadi kalau orang nanya bagaimana supaya memunculkan yakin di dalam diri, orang mau nulis aja latihan sekolah, masa tidak ada sekolah doa? Nggak ada kan sekolah doa? Ada sekolah doa nggak? Nggak ada, Pak. Hatta majelis tarekat aja kadang nggak ngajarin cara berdoa dengan tepat, lupa gurunya, sehingga muridnya kemudian kecewa dan pergi ganti tarekat baru lagi. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin merubah takdir, bukan kita yang merubah takdir. Ini tolong diluruskan. Bukan doa kita yang merubah takdir, tapi panggillah yang punya takdir supaya merubah takdir itu. Gitu ya, mungkin nggak? Tapi takdir itu berubah, Bapak Ibu. Itu ada yang tahunan, seperti dalam hadis Imam Abu Daud, setiap bulan Sya'ban Allah turunkan ketetapan takdir tahunan. Jadi bulan Sya'ban kemarin, itu ayahanda mertua saya sudah ditakdirkan meninggal di bulan Safar ini. Bolehkah digeser? Bisa. Yang bisa menggeser takdir, takdir itu kayak undang-undang, Bapak Ibu. Undang-undang diturunkan jadi timeline bekerjanya para pemimpin. Itu boleh diubah, dirapatkan dulu di majelis dewan. Ya, mungkin nggak? Nah, bedanya Allah itu ngatur alam bukan dengan sistem demokrasi, jadi nggak perlu pakai DPR, nggak perlu pakai Dewan Perwakilan Rakyat. Allah itu ngatur alam dan dia menyebut dirinya Malikul Mulk, raja di raja. Paham kalau raja? Raja tidak perlu, di Saudi itu raja tidak perlu berkomunikasi, konsultasi dengan wakil rakyat. Kenapa? Di Saudi ada wakil rakyatnya. Yang sudah umroh haji di Saudi ada wakil rakyat nggak, Bapak Ibu? Benar nih, kayaknya kurang yakin. IPS-nya nilainya 4. Saudi itu negara monarki, kerajaan murni. Kalau Malaysia, Singapura, walaupun di Malaysia ada kerajaan, kesultanan, tapi sistem pemerintahannya beda dengan kepala negara. Kepala negaranya sultan, tapi pemerintahannya perdana menteri. Kalau Saudi enggak. Saudi itu enggak ada pemilu, enggak ada pemilihan umum. Makanya negaranya bisa kaya, Pak. Sekolah tuh bisa digratiskan, obat tuh bisa digratiskan. Kita bayar BPJS berapa nih, Bapak, bayar BPJS? Ya, duitnya habis untuk ngurusin pemilu. Seandainya tidak ada pemilu di Indonesia, itu orang-orang yang sengsara gak kerja itu duduk aja di rumah, duit masuk setiap bulan. Tapi apa boleh buat? Kita ini sok-sok ikut negara barat, tapi yang diambil yang susahnya aja. Tapi ya sudahlah, inilah takdir. Harus ridho kepada Allah. Ini contoh nih, di Singapura nih Tuan, kalau ada orang demonstrasi, demo,
mengganggu pergerakan keamanan ekonomi, polis langsung turun, ambil orang, benar nggak? Di Indonesia, polisi turun, digebukin orang. Kasihan Pak polisi ini ya. Mukul nggak boleh, dipukul boleh, kan lucu. Saya kadang-kadang kasihan kalau ketemu beliau-beliau itu ya. Dan nggak Pak? Mukul nggak boleh. Kalau polisi mukul masyarakat disebut tirani, zolim. Tapi kalau dipukul disebut mencari keadilan. Yang membuat keputusan bukan mereka, yang rugi ya. Tapi ya salah bapak, kenapa daftar jadi polisi? Ya tugasnya mengamankan kebijakan-kebijakan negara ya. Saya cuma berdoa semoga yang demo dan yang didemo dan yang menjaga demo, Allah jaga hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kita baru demo ya kemarin ya. Ini ada ustadz yang demo gak? Berarti dompetnya sudah aman ya. Doa itu setengah demo Bapak Ibu. Kenapa saya hantarkan kata demo? Karena doa itu demo. Mulai connect gak? Mulai connect. Makanya kalau orang berdoa berjamaah, itu demonya rame, muncul ke atas itu rame. Masih ingat satu hadis yang sahih, Sayyidina Jibril melapor, ya Allah, si fulan sudah menangis-nangis berdoa kepada engkau. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Da'hu ya Jibril, fa inni uhibbu sauta. Biarkan dia wahai Jibril, aku suka keluhan-keluhan suaranya. Allah itu suka kalau ada orang manja kepadanya. Nih coba, jangan salah arti lo ya. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak kecil nggak? Anak kita kalau nggak minta makan sama kita, gimana? Pusing nggak kita? Ya, kata orang Melayu lama, pening ya. Sakit kalau kita memikir gimana supaya anak kita mau makan. Nah, ini baru orang tua ke anak. Kalau si hamba sudah nggak mikirin makan, maka Allah sendiri yang hantarkan makan kepada dia. Karena Allah lebih perhatian kepada hamba melebihi orang tua kepada anak. Apalagi si anak sudah berani minta makan. Ibu-ibu kalau anaknya, babynya, bayinya minta makan, seneng nggak? Senang. Paham? Itu yang disebut rahimiyah. Maka ibu-ibu ini punya rahim tapi nggak ada iya-nya. Allah rahim, ada iya, panjang. Allah itu lebih suka lagi mendengarkan hamba bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat anak nih Bapak Ibu main, tapi dia nggak punya mainan, temannya punya mainan, sedih nggak? Kita beliin walaupun dia nggak minta. Ketika anak ini pakai mainannya, kita bangga nggak? Tapi dibeliin mainan, anaknya nggak pakai, marah nggak? Kemarin dibeliin nggak dipakai, udah nggak usah beli lagi, kan gitu. Makanya Allah, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Hadis Imam Tirmizi itu ada yang begitu. Allah suka melihat si hamba memakai nikmatnya. Jadi ustadz ini kalau ada rezeki beli mobil yang bagus, ya. Bukan supaya amplopnya tebal, itu salah. Tapi supaya apa? Supaya Allah lihat kita memakai nikmatnya. Jadi nikmat itu bukan yang terkumpul dalam rekening, nikmat itu yang dipakai di badan. Pakai baju yang bagus, ya. Sarungnya sarung yang bagus. Kopiahnya jangan sampai yang sudah kuning-kuning gitu Bapak Ibu ya. Yang bagus. Jadi orang Islam kalau kenal Allah, dia mesti memahami bahwa Allah itu suka melihat orang itu punya style, punya gaya. Ya. Sebenarnya ustaz ini nggak perlu diajarin juga. Guru-guru ngaji ini sudah tahu, cuma kadang lupa. Karena jamaahnya banyak, kadang-kadang sarungnya belum beres, langsung keluar.
Kadang-kadang bajunya ada motifnya, Pak. Itu bukan motif apa-apa, tapi belum disetrika. Imam Syafi'i tidak mau mengajar kalau bajunya tidak rapi. Imam Syafi'i tidak mau berangkat kalau kendaraannya tidak bersih. Maka adalah seorang ulama di Mesir sana, kata beliau, orang tuh nggak tahu apa yang kau makan di belakang pintu di dalam rumahmu. Yang orang tahu bajumu, penampilanmu bagaimana. Maka keluar rumah jangan tunjukkan dirimu susah. Ya, pakai baju yang pantas. Ya, Bapak Ibu ya, walaupun di rumah kita cuma makan satu kurma, ya, makan nasinya pun sedikit, lauknya tidak berkelas, bajunya harus rapi, walaupun dompetnya tipis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke hadis tadi. Kalau ada si hamba berdoa, maka dia sedang mendemo Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah itu walaupun raja di raja, senang didemo. Inilah beda monarkinya Allah dengan monarkinya negara Saudi. Di Saudi orang demo ditangkap, Pak. Ya, ada yang ngeritik orang Turki, ngeritik kerajaan Saudi, itu hilang, nggak tahu kemana jasadnya. Ya, sampai sekarang itu jadi berita trending 6 bulan. Di Indonesia, Rocky Gerung ngeritik pemerintah, gimana? Justru dia menikmati kebebasan itu, karena Rocky Gerung itu ngerti negeri kita ini bebas, maka dihajar aja presiden. Benar nggak? Karena dia tahu ini nikmat berbicara itu, maka dia mainkan aja kata-katanya. Dia tahu presiden nggak akan balas. Dia tahu, kalau dia tahu dia akan dipenjarakan, dia nggak akan mau gitu. Kan dia memperhatikan keselamatan dirinya juga. Nah, orang yang berdoa itu mirip berdemo, demo kepada Allah. Nih mohon maaf, para penguasa ini kan dititipkan sifat kudrat iradat Allah dalam diri dia. Makanya ketika di demo, nggak seneng kalau di demo kecuali dengan cara yang santun. Nggak seneng kalau orang kemudian demo itu tergesa-gesa seperti ini. Malam ya'jal, selama dia mendemo Allah tidak tergesa-gesa. Benar nggak? Maka saya ngajak kalau doa jangan barbar. Allah nggak suka. Kalaupun dikasih atau Allah nggak ridho, udah kasih aja. Itu Allah nggak ridho. Tapi kalau Allah ridho dikasih itu berkah. Maka saya berharap pemerintah mau memahami aspirasi rakyat. Tapi yang demo rakyat ini tahu adab juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemimpin. Ada satu riwayat, meskipun ini tidak dianggap sahih oleh Imam Bukhari, tapi dinukil oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, bahwa sultan itu adalah zillullah, bayang-bayang Tuhan. Siapa yang menghina pemimpin, sultan menghina Allah, itu hati-hati. Makanya saya walaupun kritik pemerintah, tapi saya ngeritiknya biasanya langsung, Pak. Nggak di majelis begini. Saya kalau mengkritik saya langsung ngomong. Kenapa? Bapak mau nggak disindir depan umum? Senang nggak disindir di depan orang? Nggak mau kan? Kalau di negeri Bapak, kalau ada khotib Jumat menghujat pemerintah, bagaimana? Ditangkap nggak? Dicoret, hak otoritas dia dicoret. Di Indonesia ustadz-ustadz bebas berceramah, bebas Pak ceramah ya, bebas. Sampai sekarang nggak ada tuh yang betul-betul diurus ya. Nah, jadi jika kita mendemo Allah, Nabi mengatakan dijawab semua permohonanmu malam ya'jal. Nah ini turunkan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu punya anak, lalu mintanya
Ngotot sekarang. Apa bahasa orang Batam itu? Maksa. Maksa, minta mesti sekarang juga. Itu bikin orang tua pusing, bikin orang tua sakit kepala. Benar nggak? Nah, Allah itu kalau ngeliat hamba begitu, Allah nggak pusing, cuma Allah nggak ridho sama orang begitu. Maka ciri-ciri orang yang tidak diridhoi Allah, zahirnya soleh, tapi kalau minta maksa kepada Allah. Yang dijawab itu di Quran, amman yujibul muttarra idza da'a. Lalu siapakah lagi yang akan menjawab orang yang terpaksa? Apa yang membuat dia terpaksa? Keadaannya. Ya. Lain dengan orang yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jika berdoa, nah ini adab supaya doanya langsung diterima Allah. Pertama, panggillah Allah dengan nama terbaiknya. Karena dulu iblis Allah kekalkan hidupnya karena berdoa dengan nama. Adam mau makan buah larangan itu karena iblis jual nama Allah. Sayyidina Abdullah ibn Umar mau memberikan serban daripada ayahandanya itu karena yang minta orang Badui kurang punya adab, minta langsung. Tapi karena dia mengatakan billah, dengan nama Allah saya suka serbanmu, tolong kasih. Sayyidina Abdullah bin Umar kasih juga, karena orang ini minta dengan nama Allah. Jadi ini yang pertama Pak, minta dengan nama Allah. Maka ada yang disebut al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika orang berdoa dengan nama itu pasti dijawab. Bapak kalau di jalan dipanggil, woi, nyaut nggak? Woi, nyaut nggak? Enggak kan? Ya, marah nggak? Marah kita. Tapi kalau dipanggil namanya, maaf Pak, namanya siapa? Pak Denny. Pak Denny, pasti noleh, benar nggak? Walaupun Denny yang dipanggil Denny yang muda, satu lagi ada Denny juga, pasti menoleh karena dipanggil dengan nama. Nama kecilnya ada nggak Pak? Nama kecilnya ada nggak? Bukan Den. Apabila kita dipanggil dengan nama, kita senang. Bapak punya Facebook Pak ya? Lalu ada orang muji-muji Bapak dan foto dia posting, bertemu kawan lama yang baik hati, Bro Denny. Senang nggak Pak? Senang. Dipuji orang senang. Itu sifat Allah yang Allah pantulkan kepada kita. Maka cara kedua supaya doa itu langsung jebol, bisa mempengaruhi takdir, puji-pujilah Allah. Memuji Allah nggak mesti dengan bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dulu hidupku susah, Engkau juga yang telah memudahkan. Dulu sebut semua. Nah ini kalau mau doa, pujilah Allah dengan bahasa hati kita, bukan dengan bahasa orang lain, bahasa orang Arab enggak. Kecuali Bapak Ibu jago bahasa Arab. Ya, ahli bahasa Arab enggak? Arab ma'lum. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab Bu ya kalau doa ya. Cukup nama Allah dipanggil pakai bahasa Arab, habis itu puji Allah dengan bahasa hati kita. Ada orang ngomong kepada kita, aku suka kamu, tapi main-main, terima nggak? Tapi kalau ada orang ngomong pakai hatinya, Bang, I love you Bang. Aduh, si abang itu udah nggak berdiri di atas bumi lagi Pak. Kalau dia suka, kalau nggak suka kabur. Senangnya kita kalau dipuji. Itu sifat Allah yang Allah pantulkan kepada kita. Dan yang terakhir,
mintalah apa yang engkau mau, tapi jangan memaksa. Jadi jangan kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Athaillah ini sebagai penutup. Kullu da'watin mustajabah. Semua doa itu dijawab. Tetapi di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang berdoa mau. Pada hal yang Allah mau pilihkan, bukan pada hal-hal yang yang berdoa pilihkan. Anak kita waktu kecil mintanya macam-macam. Semua yang dia minta kita pilihkan sesuai permintaan dia. Dia minta mobil, langsung dibeli nggak Pak? Enggak. Kita pilihkan mobil-mobilan. Benar ya? Jadi si orang tua karena mengerti hajat si anak, maka dia memilihkan. Allah itu lebih mengerti hajat si hamba, maka Allah akan pilihkan yang terbaik bagi hamba. Inilah yang kita sebut pada malam lalu ya. Jika Allah menahan satu pemberian, Allah sedang memberikan yang lain. Gitu ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan doa-doa kita sakti mustajab, tembus kehadiratnya, dan semoga doa-doa kita menjadikan kita benar-benar hamba yang beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal